Kalau ikan kerapu mas yang kita makan kalau lagi di seafood gitu kan, nah, itu adanya di situ ya. terumbu karang. Otomatis berarti kalau memang jadi boleh disimpulkan kalau nggak ada terumbu karang, nggak ada nelayan yang nangkap ikan, kita juga nggak akan dapat makan ikan laut khususnya ya. Karena rantai makanannya terputus. Jadi gini, terumbu karang itu adalah ekosistem yang paling yang paling memiliki biota yang sangat beragam. Nah, di situ terjadi proses proses makan memakan, proses Kayak di rantai makanan itu ya. ya benar. Ada di situ kita ada juga proses mengasuh ikan-ikan mengasuh gitu. Maksudnya ketika ikan bertelur Kayak dia tempat masuk di taman situ, bermainnya gitu ya. bermainnya di situ. Oke. Kemudian tempat ikan mencari makan juga di situ. Oke. Ikan Karena di situ besar makan ikan kecil. kumpul di situ ya semua ikan-ikan kumpul di situ, saling hidup, saling makan memakan di situ ya. Ya, dan Kalau juga nggak ada berarti ya telur dan beranaknya gitu. juga di terumbu karang. di terumbu karang. Jadi Jadi kalau nggak ada ya repot juga ya. repot. Oke. Banyak kemudian kan tidak hanya ikan mas di situ mas. Oke. Ada juga kita udang-udangan ya kan ya. Kepiting ada juga di situ. Kalau nggak ada terumbu karang bisa disimpulkan kita nggak bisa makan ikan gitu. Karena nggak ada tempat hidupnya kan dia di situ. Ikan kan pasti nyari tempat tinggal kan, tempat tinggalnya di situ, tempat makannya di situ. Kalau di Indonesia nih misalkan terumbu karang habis nih, susah juga kita nyari ikan. Nelayan juga susah kan. Nah, salah satu manfaatnya itu ya selain kita melihat dari sisi keindahannya untuk wisata ya. Oke. Kemudian itu kan dari segi biologinya ya. Oke. Dari sisi ekologi juga sebenarnya terumbu karang untuk mencegah abrasi itu mas. Nah, misalkan Maksudnya gimana tuh? Ceritakan tuh. Maksudnya gimana? Bisa mencegah abrasi itu gimana tuh? Iya, jadi di daerah-daerah yang tidak ada terumbu karang ya biasanya gampang pantainya gampang tergerus oleh arus kan. Ombak ya, karena ombak ya. Oke. Ya, tergerus. Nah, dengan adanya terumbu karang Dia bisa menahan itu ya. adalah penghalang pertamanya sebelum ombak mencapai ke Sampai ke pantai ya. Oke. Selain lagi? Selain menahan abrasi, yaitu tadi menahan arus ombak gelombang besar misalnya gitu kan ya. Nah, dia juga Menahan tsunami gitu, tsunami menahan kecil ya. tsunami kecil, ya. Bisa ya. Bisa salah satunya. Oke. Ada lagi selain itu? Sosial ekonominya juga banyak. Oh, yang tadi ya. Pasti di tempat mencari nelayan, mencari ikan. Tempatnya ya. Iya. Kayak kalau Ikan kerapu mas yang kita makan kalau lagi di seafood gitu kan. Nah, itu adanya di situ ya. terumbu karang. Otomatis berarti kalau memang jadi boleh disimpulkan kalau nggak ada terumbu karang, nggak ada nelayan yang nangkap ikan, kita juga nggak akan dapat makan ikan laut khususnya ya. Oke. Nah, menurut Mas Nopit, kondisi terumbu karang di Indonesia nih statusnya, pengalaman Mas Nopit nih berdasarkan apa yang Mas Nopit lihat dari 15 tahun ya menyelam mendalami terumbu karang. Mungkin pernah kan Mas Nopit ke satu spot, terus datang lagi nih ke spot yang itu, terus datang lagi nih. Apakah ada perubahan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk atau gimana nih Mas Nopit? Boleh. Iya, kalau menurut saya terumbu karang kita cenderung terdegradasi dari waktu ke waktu, Mas. Cenderung ya. Ya, mengalami kerusakan. Cepat. Kalau menurut Mas Nopit degradasinya cepat atau gimana? Atau gimana tuh? Bisa dibilang cepat kali ya, karena banyak faktornya sih mas. Faktor apa yang menjadikan dia rusak nih? Penting nih. Ya, Kadang-kadang kita nggak paham kan? Iya, yang pastinya kan faktor dari manusia nih. Manusia kenapa tuh? Yang utama itu faktor dari manusia. Ya itu dampak dari kegiatan manusia pasti. Kemudian faktor alami sendiri kan, climate change, pemanasan global gitu. Mempengaruhi juga ya. Kemudian manusia sih masih paling utama sih ya. Manusia yang paling Kayak yang tadi itu mas bilang tadi itu ya. Jadi di beberapa daerah itu masih orang-orang melakukan penambangan batu karang untuk jadikan fondasi.
Ah, Itu tadi karena berpikir karang ini adalah apa namanya batu gitu kan. Oke. Ya. Udah ambil aja gitu. padahal kan. dia bagian dari sebuah kehidupan ya si terumbu karang itu ya. Gitu. Terus terumbu karang ini sendiri juga sangat apa namanya merupakan ekosistem yang rentan kan. Jadi misalnya nih di dekat pelabuhan aja misalnya gitu kan ya. Aktivitas kapal lalu lalang gitu kan yang membuang mungkin ada ceceran oli atau ceceran minyak segala macam. Iya, Itu nggak juga bisa ya? nggak bisa. Itu juga berpengaruh. Kemudian juga kekeruhan perairan juga. Oh dia nggak bisa diapain ya. Jadi kayak di daerah-daerah yang apa namanya yang ada pemukimannya gitu kan ya, yang di tepi pantai gitu, yang mungkin limbah rumah tangganya langsung dibuang ke laut gitu, nah itu biasanya terumbu karangnya juga. Oke, tadi kan sudah status terus kemudian, nah mengimbangi itu Mas, apa yang bisa dilakukan nih untuk mengimbangi tadi degradasi apa penurunan kualitas tingkat kesehatan terumbu karang lah, apa yang bisa dilakukan nih sebagai manusia juga nih, khususnya kita peneliti-peneliti apa yang bisa dilakukan nih untuk Ya, ada beberapa cara sih masih bisa kita kerjakan, tapi kalau apa kita bisa gini, apa bisa itu dikembangbiakkan gitu kan, itu kan tumbuh hewan kan, kayak hewan kayak sapi dan sebagainya kan bisa dikembangbiakkan, apakah dia juga bisa dikembangbiakkan? Bahasanya apa namanya? Bisa sih Mas, maksudnya bisa kita apa namanya kita perbanyak begitu ya. Nah, bahasanya sih transplantasi sih. Oh bahasanya, kalau bahasanya transplantasi, oke. Ini untuk yang ini kan biar paham juga nih. Iya, jadi memang apa namanya proses memperbanyak terumbu karang gitu ya, menggunakan apa namanya reproduksi aseksualnya gitu.